Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, selamat datang di Kamar Rosi. Di Kamar Rosi ini saya biasanya mengundang orang-orang yang saya rasa dekat dengan saya dan saya pengen ngobrol aja, suka-suka. Memang mostly adalah perempuan atau kebanyakan dari mereka adalah perempuan, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan lebih ke arah untuk melihat hidup ini, masa depan, pokoknya segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita semua. Dan kali ini saya ngundang seseorang yang sebenarnya udah lama banget pengen gue undang. Dia adalah Veronica Tan. Halo. Hai. Sebenarnya nama gue bukan Tan. Apa? Sebenarnya nama saya itu Lim. Oh gitu? Serius lo? Bener. Sorry. Memang biasanya kalau dalam acara-acara di Kompas TV saya memanggil beliau Ibu Vero. Enggak dong. Selamat berjumpa kembali Ibu Vero. Tapi izinkan saya kali ini bercakap-cakap dengan beliau seperti kalau saya ngobrol di WA. Saya biasanya panggil beliau tuh sis dan lu gue. Jadi boleh ya? Iya. Oke. Kenapa? Jadi saya juga sama ya? Boleh dong. Mbak Rosi? No, Oke, Rosi. Kan lu biasa gini. Ros. Oke. Jadi lu bukan Tan? Sebenarnya bukan Tan. Jadi Tan itu sebenarnya dari nenek. Jadi dari mamanya papa. Oh. Jadi yang lucunya adalah kalau saya sekolah Medan kan sampai SMA saya ke Jakarta. Nah waktu di Jakarta itu ya waktu di Medan itu ya panggilnya emang Lim. Hai Lim. Jadi suatu saat udah 20 tahun gak ketemu temen kan tiba-tiba berubah jadi Tan gitu. Karena dari nenek dulu kan zaman papa itu karena generasi kedua kan dari Tiongkok terus datang ke sini tuh karena gak ada surat kawin. Akhirnya papa itu harus pakai ini kan surat lahirnya atas mama kan. Oh, I see. Jadi sebenarnya Lim itu bokap. Lim itu bokap. Bokap Tan dari itu, papa kan ya. Tan itu nenek, jadi mamanya bokap. Oh, jadi dari garis perempuan. Iya. Padahal kan sebenarnya kalau kita last name kan laki Semua kan, kayak selalu gue kan. laki. Bokap gue Silalahi, ya nyokap betul. Utapea. Tapi ikutnya Silalahi kan? Ikutnya Silalahi. Ya, sama. Oh. Chinese itu juga sama sebenarnya sama Garis Batak ya. bapak. Garisnya garis bapak gitu. Jadi gue panggil lu sekarang apa? Veronica Tan, nggak Veronica tahu, Lee. kalau mau berubah sejak bertemu dengan Rosi kita bisa merubah jadi Veronica Lim. Gitu. Veronica Lim, saudara-saudara memperkenalkan the newborn of Veronica Tan, jadi Veronica Lim. New life. New love, bukan Veronica BTP. Oke. Siapa itu? Tapi ada sesuatu yang nggak bisa dirubah sih dari BTP memang. Apa tuh? Ya emailnya tetap aja BTP. Habis gimana? Jadi kalau email itu Vero BTP gitu loh. Tapi kalau mau rubah-rubah kan susah kan. Ya udahlah, Vero hilang gitu. Ih, kamu. Jadi ketawain. Masa Serius nih. pengusaha sukses. Ibu satu ini pengusaha sukses. Punya daging namanya Alfa Agro. Saya pelanggan beliau tiap weekend mesen daging dari Iya. namanya Alfa Agro. Saya juga lihat customer. Ada nggak yang namanya Dan saya Rosi? nggak pernah dapat diskon. Ya. Emang Cino Medan. Tapi kualitasnya kan Top. tetap kan. Top, Kita top. tidak Itu mengurangi harus. kualitas. Kita Good made, reasonable mendidik. price. Ya. Itu gue harus akui Alfa Agro. Lu pengusaha sukses, love care, Baru belajar. ganti email aja nggak bisa. Oh, Sengaja iya, iya. kali yey. Iya ya. Tapi itu nggak penting lah. Iya ya. Nggak ada yang penting gitu. Gue mau cerita dong. Jadi lu sekarang udah jadi konglomerat? Konglo, kapan aja kita mau sebut konglomerat tergantung batasan kita mau kan. Kalau kita udah happy dengan kita ya kita anggap diri konglomerat. Ya udah. Hebat loh. Sekali lagi aku mau bilang soal Alfa Agro, lu bilangnya apa tuh Alfa Agro? Pokoknya dia tuh kan kayak Jadi berawal nih gue cerita nih pakai gue ya. Waktu mesti going to the new life, kan saya juga harus berpikir nih. Gue udah paruh baya, setengah abad hampir gitu. Terus mau mulai bisnis, mau mulai karir. Yang tadinya mungkin ya udah ngikut kemanapun gitu. Dan sekarang harus make decision on my own gitu. Jadi memang ditawarin, saya backgroundnya arsitek memang. Jadi arsitek, tapi saya pikir waktu saya belajar saya suka gambar-gambar, suka ngelukis. Tapi kalau suruh pakai AutoCAD gitu kan, kayaknya ya kalah lah sama anak-anak muda. Terus start with things, ya itu suka hobi memang kalau untuk art gitu. Tapi
kan itu kalau mau bersaing sama anak muda dengan dunianya itu kan nggak bisa. Iya, Terus habis itu ya memang pikir apa ya? Ya memang pada saat mau mikirin mau bisnis itu memang ada satu decision gitu. Tiba-tiba memang pas berteman temannya itu ya pemakan daging ya salah satu partner saya gitu yang tahu daging banget. Anet ya. Dia lebih tahu daging tuh. Emang dari saya sih. Tapi saya ya besarnya gitu. Ya udah dia detailnya aja deh, biarin deh bagian-bagian punya bagian Pak sendiri. Tapi sukses loh. Jakarta, Ya, Bali. bersyukur lah ya, maksudnya partnernya itu ya saling melengkapi. Nah, habis itu saya pikir ya memang makanan sih ya yang untuk start bisnis sesuatu yang memang lebih continue ya, maksudnya untuk sesuai umur gitu dan akhirnya start awalnya ya udah dengan partner-partner yang memang Lu percaya, percaya saling dan melengkapin. ya udah maksudnya kita saling mengisi lah dan bagian-bagian masing. Tapi lu ngerti saya soal belajar daging? gitu. Lu ngerti soal Ya, nggak daging? ngerti, tapi saya ya namanya hidup itu belajar ya. Gue suka lihat di Instagram lu cara membuat daging dengan merica dan garam. Itu juga gue bisa. Bos. Saya ngafal loh, ngafal dari nol. Gue tanya sekarang. Daging, tingkat part. Tingkat kematangan daging yang terbaik. Ya, well done, benar. Enggak. Saya makannya well done, tapi ternyata itu harusnya dulu ya, saya bilang saya udah improve loh. Dulu saya makan well done dengan sambal ABC atau sambal apa deh, Blibis atau apalah, nggak ngomong merek, tapi dimarahin saya chef diketawain, loh. saya diketawain. Tapi sekarang saya udah bisa makan steak yang tengahnya masih ada merah-merah. Tapi dengan garam dan lada loh, Kalau mau gaya Jepang saya masih bisa pakai wasabi loh sekarang. Berapa Fahrenheit tingkat Oke. kematangan daging yang ideal? Saya rasa banyak hal di dalam partnership itu mempunyai bagian masing-masing yang saya tidak perlu memakai otak untuk mengingat-ingat. Hebat. Lu bener lo. Saya Itulah hanya gunanya perlu punya partner. Yes, bener lo. Hebat lo. Jadi saya memikirkan sesuatu yang lebih penting yang harus dipikirkan. Yes. Wah lu jago lo men. Asli ya, jago. Buat apa punya partner yang udah tahu sedetail? Ngapain saya pikirin bagiannya dia gitu loh. Saya mikirin bagian steak, rib eye, cube roll, itu aja saya ngafal setengah Wagyu. mati. Rib eye itu sama dengan cube roll. Oke. Waktu dibilang cube roll, apa ya dulu ya? Apa gitu, ngafal kayak TK lagi gitu. Sirloin dengan strip loin. Ya, Grade awal-awal. berapa? Grade berapa? Iya. Angus, Wagyu. Saya benar-benar belajar dari nol. Hebat. Tapi buat saya sih yang penting saya yakin satu hal, sekolah itu bukan hanya di sekolah. Jadi sampai umur By berapapun experience. ya kita harus, selama kita mau belajar, selama otak kita harus dijalankan ya harusnya apapun itu bisa ditempuh. Ladies and gentlemen, pengusaha daging Veronica Lim. Oh iya benar Veronica Lin. Oke, sekarang saya nanya. Tunggu. Terus Lengkap. kalau suka daging, suka makan bagian apa? Lemak gua. Gua Oh, iya. selalu bilang ke, kan biasa tuh di Bali atau di Jakarta gue yang pokoknya cari yang ada lemaknya. Atau kan ponakan gua tuh chef, sis. Jadi dia tahu. Pokoknya gua seneng yang harus ada lemaknya. Oke, Gitu aja. masakan apa? Tingkat kematangan? Gua medium well. Oke, berapa Fahrenheit? Oh, kan gue nggak punya toko daging. Pokoknya gue bilang sama si orang yang ini loh, lu yang harus tahu gilingan. Oke. Love care gimana? Aku lihat di Instagram juga sekarang love care ya. Nah, dulu mungkin saya cerita dikit karena background kita kan maksudnya dulu kita tuh selalu fokus. Nah, buat saya itu saya menentukan fokus. Saya menentukan apa sih yang mau saya jalanin. Setelah itu ya saya think big gitu loh. Saya have a big dream. Dan habis itu intinya adalah selama pengalaman hidup 3 tahun ini yang saya pelajarin adalah memang harus fokus. Nah, which my partner juga always say, stay focus gitu. Awalnya kan saya juga pikir mau ini, mau ono, Yeah. mau apa, mau Itu apa. godaan banget sih. Itu kayaknya mau semua, tapi one thing I learn gitu, memang kita harus fokus. Nah, waktu kita fokus itu ya udah kita make it done gitu kan. Nah,
waktu awal dibilang bisnis daging, ya kok kayak bisnis daging ya, kok Lu pernah merasa malu? tiba-tiba bisnis daging gitu. Lu pernah merasa agak thanksin? Pertama agak thanksin banget, tapi memang ya dibilangin kenapa harus malu gitu loh. Ini kan halal gitu loh. Ini kan sesuatu yang lu nggak nyuri, lu nggak ini lu melakukan dari nol gitu untuk memberikan kualitas yang baik, memberikan yang terbaik. Jadi dalam satu hal ini saya pelajarin ya memang dalam hidup ini yang penting kita fokus dan kita tuh melakukan yang baik gitu loh. Walaupun di belakang ini kita mencoba mengedukasi bidang ini di dalam perdagingan ini, jadi farm to house gitu. Jadi dan memberikan ya tentang pelayanan, service. Siapalah kayak dulu kalau kita di pemerintahan kan kita memberikan yang terbaik apapun itu di dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Nah sekarang ya berarti memberikan yang terbaik itu kepada customer kita sehingga mereka tuh senang. Nah waktu awal dibilang daging gitu kok kayaknya gimana, akhirnya saya belajar ya kita daging ya bukan cuma ngomong daging gitu loh. Itu ada sambilan edukasi yang memberikan bahwa makan steak itu ya ada cara-caranya yang baik, bagaimana kita memberikan makanan yang wagyu yang premium tapi harga yang terjangkau, reasonable. Nah habis itu ya udah saya mulai ya mempromosikan gitu. Nah kalau love care ya itu memang satu hal yang passion juga ya, karena itu apa sih kayak buat saya itu perawat untuk orang tua. Aku ingin empower, aku ingin dihargain tuh bukan dihargain lah, maksudnya aku ingin melakukan sesuatu itu tuh mengedukasi kan sebenarnya dan memtraining, mengempower, membuat seseorang menjadi lebih profesional sehingga dia dihargai juga lebih pro. Nah itu saya pikir love care itu kenapa jadi passion, karena ada satu soul, ada satu value yang ditambahkan di dalamnya. Jadi waktu dengan partner ngomong, kok jualan daging kok kayaknya lu susah banget, kok jualan love care kok kayaknya ini. Ya sekarang dua-duanya oke sih, maksudnya ya saya berani gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bo, kalau lu mau kasih saham lu di Alfa Argo buat gue mau sih Bo. Buat gue aja kalau lu masih malu. Alright. Gila, keren gitu daging-daging. Bener. Nah tapi love care ini memang kita tuh lagi mencoba mencari gimana supaya benar-benar mentraining para mitra-mitra, talent-talent yang punya hati ya. Untuk ngerawat orang tua ya. Ini tapi, untuk ini ya. Tapi sebenarnya itu adalah masa depan saya. Oh, lu mempersiapkan. Jadi saya mempersiapkan dari makan daging sampai suatu saat gue harus dijaga. Kan sekarang ya anak-anak punya dunia masing-masing. Oke, itu gue udah siapin diri gue di belakang nih. Itu tapi aku selalu gini loh, sis, gue selalu berdoa bahwa kalaupun usia bertambah dan kekuatan kita menurun, gue selalu berdoa dalam hati gue, semoga gue nggak jadi beban buat orang lain. Ya, sama dong. Oke. Tapi kita memang kalau bisa menyiapkan mungkin buat banyak orang tua, elderly yang membutuhkan supaya mereka berada di tangan yang tepat ya. Ya itu tangan sebenarnya orang yang care. Kayak saya ini sekarang kan saya juga berarti di dalam sandwich ya. Jadi saya punya anak yang udah teenager gitu, tapi di satu sisi orang tua saya juga makin menua gitu. Tapi kita tahu sebenarnya orang tua itu juga kalau dibilang ditaruh di tempat maksudnya tempat untuk kita ngomongnya lah, maksudnya senior living gitu atau apa, mereka juga nggak akan mau gitu loh. Tapi di satu sisi juga mereka perlu companion. Karena ya dokter juga bilang, maksudnya pernah ketemu profesor itu ya, neuro, katanya otak itu kan kayak semacam listrik. Jadi itu harus di charge. Charge itu artinya apa? Bukan berarti dia cuma duduk nonton TV gitu, tapi kan dia harus ada interaksi. By the way, berpikir. exactly. Sis, gue mau bilang gini, kita kan sama-sama selalu ketemu Suster Francisco kan? Iya, benar. Kepala sekolah, dulu kepala sekolahku di Santa Ursula, sekarang koordinator di Santa Ursula BSD. Benar. Sekarang mungkin kelahiran kalau 34, 2002. Udah 90. No. 80. Ketahuan ya kita bukan anak. 88, yes. Ya kan? So gue tanya waktu itu sebelum pandemi, suster karena dia itu inget, Suster Francisco tuh inget tuh alumninya siapa, keluarga siapa gitu. Terus gue tanya, apa yang bikin suster itu memorinya masih kuat, bisa inget, terus tahu apa yang harus dilakukan. Jawabnya Suster Francisco adalah bertemu orang memang.
jadi bercakap-cakap. Tapi waktu saya ngobrol sama Suster Franciscus, beliau bilang gini, saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu saya sedikit pun. Jadi perjalanan dia ke Dari Santa Ursula Jalan Pos ke BSD. Iya, jauh kan itu. Di dalamnya itu koran semua. Yoi, Baca asli. pos kota pun dibaca. Yoi. Kompas ya, Iya. apalagi ya. Iya. Itu udah yang terdepan. Iya, asli. Terus saya nanya, hah? Pos kota juga dibaca? Iya, jadi semua dibaca sama beliau. Jadi, ya Baca, interaksi. Baca aja tapi kemudian tidak berinteraksi mungkin juga punya pengaruh Benar. ya. Jadi benar yang lu bilang sis, supaya Love Care itu menyiapkan SDM, orang-orang yang punya kapasitas, bekerja Yang dengan dipercaya. profesional dan juga punya hati. Sehingga orang tua kita itu berada di tangan orang yang benar. tepat. Jadi intinya adalah kita mempunyai hati, kita mempunyai cinta kasih, ya habis itu ya kita melakukannya dengan care gitu. Jadi sebenarnya itu soul-nya Ya. gitu. Karena aku kan panggil sis nih, biasanya sis kan kader PSI. Dan menurut aku tuh, lo tuh profil yang sangat ideal lah untuk kader PSI. Dan gue yakin lah pasti dideketin. Tertarik nggak? Untuk sementara saya pikir kita harus stay fokus. Kan baru dibilangin kita harus fokus. Kayak Rossi. Fokus kan? Nah, Tapi lu berubah pernah galau fokusnya nggak? Pernah gampang nggak? Baru mau ini kan jadi investornya. Alfa Agro. Alfa Agro. Ya. Correct. Tapi lu kalau gue yakin banget orang kayak lu tuh pasti target untuk apa ya? Partai yang memang ya, profilnya cocok banget sama lu. Lu merasa sempet galau gak? Iya ya, kayaknya. Galau banget sih. Galau. Karena mau dibilang gimana pun background saya adalah ya kita udah dari dulu pertama gereja, pelayanan orang gitu, terus ke government, ya juga melayani masyarakat. Nah, ya passionnya juga ada kan ya. Saya punya warung imaji, saya punya anak-anak rusun gitu. Saya punya ya kalau dibilang dream itu ya memang saya punya passion ke sana gitu. Tapi balik lagi ya memang kalau kita mau membantu orang lain ya kita harus bantu diri kita dulu. Nah selama 3 tahun ini kan saya coba membangun bisnis. Saya ingin kaki belajar lagi sebagai entrepreneur. Tapi di satu sisi saya juga entrepreneur kayak Love Care seperti Love Care kan maksudnya ada value-nya gitu. Saya pikir bukan masalah partai atau apapun. Partai itu kan ya sebagai kendaraan ya untuk melakukan sesuatu. Tapi I think zaman sekarang ini kita itu bisa mengaktualisasikan diri dimanapun kan. Yes. Ya. Kita tuh nggak ada yang namanya kayak dulu kita mesti ada ke mana gitu baru bisa aktualisasi. Ini siapapun bisa. Cuman ya pilihan hidup aja lu mau aktualisasi sebagai apa, role model lu mau sebagai apa. Ya kita bisa aja. Jadi ya balik-balik lagi kita berpikir ya urusan ke partai atau apa ya Tuhan yang nentuin lah ya. Panggilan itu tentu ada tapi I think bukan sekarang. Not now. Ya kita harus stable dulu lah. Apa kira-kira gue nggak mau bilang bujuk rayu, ntar itu kayak lagunya kayak lagunya Glenn Fredly ya. Akhir cerita cinta. Akhir cerita cinta. apa bujuk rayu dari partai politik yang bikin lu kadang-kadang ya juga ya gitu. Tapi sampai akhirnya lu mutusin enggak deh. Ya tentu kalau misalnya partai itu pasti menjanjikan ya kamu akan tenang, yang penting kamu melakukan ini siap istilahnya kalau untuk kehidupan, untuk lo hidup, untuk apa ya lu nggak usah khawatir gitu loh. Maksudnya biar lu bisa fokus nih, lu fokusnya mau apa. Tapi balik lagi kan kita berpikir kalau misalnya kita masuk di partai itu seberapa besar kita bisa mempengaruhi sesuatu yang sudah eksis ya. Maksudnya men-start a new thing is easier than you harus merubah sistem. Iya. Ya. Nah, saya nggak bilang partai manapun itu, tapi yang namanya partai itu kan itu common ya. Maksudnya, apakah lu bisa menjadi Hitler gitu atau misalnya sesuatu yang lu begitu ini sehingga semua orang bisa mengikuti gitu. Nah, lu harus nimbang lah, maksudnya menimbang kapasitas dirimu gitu. Iya. Nah, bukan tidak, tapi belum waktunya untuk kesana. Yes, gue appreciate sih. Menurut gue gini sis, menurut gue lo udah sukses dengan kewirausahaan lo selama ini. Dan menurut gue lo sekarang cakep banget.
Bukan berarti lu gak cakep ya. Tapi lu seger banget, Say. Okay. Kan lu ketemu Rossi. Lu tuh fresh, lu auranya tuh lebih bener-bener Makan lu, daging, makan wagyu medium. Well, proteinnya cukup, ya Oh kan? iya, benar juga. Jadi lu aura lu tuh keluar, energi positif lu keluar banget. So I really like the way you are now. Lu udah punya kesibukan dengan Love Care, dengan Alpha Agro, kewirausahaan lu baru mulai. Jadi menurut gua belajar dong. Hah? Segala sesuatu harus belajar. Life is a experience, journey. Tapi ya kita harus punya target ya. Iya. Karena kadang-kadang kan memang tawaran-tawaran itu sometimes menurut kita is it a good offering or Iya. kadang-kadang kan jangan-jangan emang ini ya nggak gampang memang. Tapi sebenarnya gue mau bilang bahwa Ya, perlu waktu untuk stay fokus. Tidak distract. Saya jujur, saya gampang distract. oh ya Saya gampang sekali distract. Saya tuh karena kayaknya tuh kok rasanya itu semua mau gitu. Tapi memang pada satu sisi ya you as yourself gitu ya memang harus make decision gitu. Salah langkah ya fatal gitu loh, karena saya nggak ada pohon yang buat saya bergantung gitu. I have to do everything on my own gitu, dan ya aku juga ada anak kan, maksudnya masih butuh ini gitu, dan kalau kita terlalu distract ke banyak hal, fokus kita ke anak juga kan jadi kayak sekarang sebenarnya saya merasa kalau dulu kan saya nggak harus mikir di other side ya, maksudnya kayak mesti mikirin bisnis, entrepreneur atau apapun itu, karena saya bisa fokus ke anak-anak juga dan ya ke pekerjaan-pekerjaan yang nggak usah mikirin inilah. Tapi sekarang ini kan saya merasa memang bisnis ini juga kayaknya kita banyak hal yang harus kita pikirin. Iya. Sehingga bukan cuman hal aja tapi waktu kan. Akhirnya untuk anak-anak itu kadang-kadang juga jadinya iya ya ternyata jadi entrepreneur susah juga ya. gampang bos. Bener-bener harus mikirin profitnya gimana ini, menyeimbangin terus karyawan ya bener. Maksudnya segala aspek itu harus dipikirin kan. Bagaimana mengeluarkan misalnya barang, kapan harus masukin, plan ke depan ahead-nya seperti apa, kita kan harus plan kan. Ya. Menyiapkan dana. Jadi tolong saya sebagai juru bicara Veronica Lim, jangan ganggu dia masuk partai. Oke. Apa? Ya udah saya ajak makan aja yuk. Habis ini kita makan steak ya. Tapi ya who knows ke depan, tapi not now lah. Lu udah punya lagi ini. Dan gue mau bilang sama lu kan tadi bilang saya nggak punya pohon lagi. No, you are the tree for yourself and the tree for your 3 kids. Lu adalah pohon buat kita semuanya, adalah pohon buat diri kita sendiri. Betul. Dan lu adalah pohon untuk Sean, untuk Nia. Hai Nia, love you. Daud, kesayanganku. You are the tree for. Udah tinggi loh dia sekarang. I know. Gua Lebih tinggi dari sama dia. saya, itu kayak pohon. Terus gimana? Lu dengan these 3 kids gimana? Sekarang berjalannya waktu, awalnya udah adjustment karena kan di masa-masa kita lagi ya boleh dibilang tuh broken home kan. Mereka itu kan mengalami itu di masa teenagernya mereka, which actually dia orang itu sangat harusnya mempunyai role model. Tapi di saat itu mereka struggle to be himself gitu. Jadinya ya kalau Daud lebih ini ya, karena waktu itu Daud kan lebih kecil dan sekarang ini ya berubah sih dalam waktu pandemik itu, ternyata dia berubah dari ngepinggir terus ke atas gitu. Nah, tapi aku selalu berpikir time can heal, dan sekarang ini komunikasi dengan anak-anak udah baik lah. Jadi mereka juga udah lebih settle, kecuali si Nico yang struggle, tapi dia ya terbuka apa adanya dia. Dan aku selalu bilang kalau Nico itu memang kepahitan, saya bilang. Jadi itu kepahitan dia yang nggak bisa, walaupun di satu sisi memang orangnya juga sangat impulsif. Tapi aku juga pikir ya itu waktulah yang akan juga meng-heal dia itu sendiri. Tapi kalau untuk Nia, dia tuh learning lesson-nya itu dia take it a positive way, which is bagus gitu loh. Karena dia mengalami
suatu pengalaman hidup yang dia tuh bukan mundur, tapi dia itu menjadikan itu sebagai dorongan positif untuk dia maju. Dan gimana dia menghandle situasi ini ya saya rasa cukup dewasa karena dia very old soul. Itu saya bilang dia itu, saya sampai bingung dia tuh umur 12-13 tahun aja dengerin ajak saya pergi beli piringan hitam tuh waktu itu Elvis Presley. Padahal bapak ibunya nggak dengerin Elvis Presley. Saya bilang, Nia, why you heard music? Ya, I like Elvis Presley gitu loh. Tapi it's my dad's song. Dia bisa sukanya sampai seperti itu gitu loh. Jadi ya dia memang old soul dan makanya dia lebih cepat dewasa daripada yang lain. Dan ya. Aku mau cerita dulu nih. Nia, kamu lagi di New York, baik-baik ya sayang. Jadi suatu waktu saya main nih. Waktu itu di mana? Masih di rumah kan? Kayaknya waktu itu masih umur 12. Masih bersama. 13. Iya, pokoknya bisik-bisik aja. Iya, kamu kan mau kenceng-kenceng. Iya, aku masih di rumah yang sama. Iya, aku di rumah yang sama. Oke, aku cuma bilang waktu aku main masih bersama. Iya, oke. Terus udah nih, kan makan nih. Terus Nianya datang, dikenalin lah. Terus ngobrol. Terus kita ngobrol soal perempuan yang independen. Terus dia tuh, I don't wanna be like her. Tunjuk ibunya, karena ibunya nurut, percuma sekolah tinggi, tapi nggak independen. Terus ibunya panik, udah, kamu jangan, udah stop talking with Auntie Rosie, jangan, dia takut anaknya jadi makin feminis. Saya juga bingung, kasih anak lu udah makannya feminis. sama, kasih makannya sama, nasinya sama, mie-nya sama, mie gorengnya sama. Ya, tetap Anak lu namanya udah feminis sebelum ketemu gue. Nah dia memang lebih prinsipal ya, maksudnya dia sangat, kita nggak bilang feminisme ya, tapi dia itu ya kayak sangat care about wanita yang ditindas. Dia punya standpoint. Ya, jadi dia kayak kalau wanita-wanita, perempuan-perempuan yang kayak ditindas atau apa itu tuh dia sangat suka, maksudnya ngobrolin soal itu. Kenapa itu terjadi? Padahal lucu ya. Aku manggilnya Sean, padahal Nico ya panggilannya. Padahal Nico kan bilang, oh laki-laki itu seperti wine, makin tua makin jadi. Kalau perempuan tuh ada limitnya. Kakaknya bisa bilang yang, ya mungkin bagi banyak perempuan it's sexist. Sementara adiknya sendiri tuh punya standpoint yang sangat kuat gitu tentang, perempuan itu. Mungkin gini, edukasi kita itu kan edukasi Asia ya. Kita selalu, ya saya dari dulu memang juga diajarin sampai sebenarnya kayak mama saya itu sebenarnya entrepreneur sih, tapi dia itu nggak pernah kayak oke, lu lebih daripada ini, enggak sih. Jadi waktu merit, waktu saya waktu sekolah, saya kan nanya, dia kan maunya saya jadi dokter sebenarnya. Tapi karena dia jadi dokter kagak jadi, makanya kita panggil dia dokter Po, karena suka banget kesehatan, nggak boleh makan ini, minum air yang banyak, segala macem, pokoknya udah ABC gitu. Tapi giliran saya, karena saya tinggal sama tante itu persepsinya adalah perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga merit, juga masuk dapur. Nah itu konsep yang memang Asian ya. Jadi saya memang, tapi mama saya nggak pernah kayak, yaudah kamu keluar nanti kamu kerja atau apa. Yang ada itu mempersiapkan kamu kalau kamu merit nanti tiba-tiba suami lu nggak sanggup gitu loh. Jadi kamu bisa bantu. Ya minimal jadi dokter masa sehari nggak punya 3 pasien, nggak punya uang gitu. Ya itu hanya mempersiapkan, maksudnya kita tuh mandiri. Jadi dari kecil, dari remaja, dan kita itu nggak pernah kayak, ya kita bantuin dapur lah, bantuin mama lah, seperti biasa lah orang-orang zaman dulu gitu. Tapi ya waktu merit ya memang saya tuh tipikal orang yang menservis. Jadi saya selalu memprepare everything on table gitu loh. Jadi apapun itulah. Jadi memang itu ada salahnya. Menurut saya tuh ya mungkin ya saya dididik seperti itu. Ya kita jadi mama juga nggak pernah punya sekolah ya. Jadi kita learning by doing gitu. Kenapa menurut salah? Bukan salah, tapi akhirnya anak-anak itu jadi yang perempuan tapi, ya. Iya, kayak Nia itu kan maksudnya kayak anak-anak saya itu memang udah biasa tuh kayak servis, padahal kan harusnya mereka juga belajar untuk ya maksudnya berdikari lah. Tapi mereka bukan nggak berdikari, kayak kalau kayak Nico itu kan
ya perempuan ya memang harus seperti itu gitu loh, harus kerja di dapur. Nah waktu kalau udah ngomong kayak gitu, karena dia mungkin lihat role model mamanya juga seperti itu kan. Nah Nia nggak bisa terima. Itu hebatnya. Kenapa sih? Kalau perempuan itu harus dapur, kenapa nggak laki-laki juga harus ke dapur? Jadi misalnya saya nih, Nia, kalau misalnya pas Lebaran nggak ada maid gitu, maksudnya nggak ada ART. Jadi saya bilang, Nia, wash dishes. Why? Why me? Maksudnya kenapa yang pria nggak yang laki nggak disuruh gitu? Ya benar juga sih. Tapi ya waktu dulu itu makanya saya bilang waktu dulu itu kita juga nggak pernah diperlengkapin ya. Kalau Nia mungkin bacaannya mungkin juga lebih ke bacaan yang karena sebenarnya didikan keluarga nggak begitu. Ya. Ibunya juga nggak gitu. Ya saya juga nggak begitu. Dia punya pemikiran bahwa hebat Natania atau Nia ini dia lingkungan sekitar sesungguhnya tidak mendemonstrasikan kesetaraan perempuan. Iya. Tapi dia punya pikiran itu sejak dari kecil. Kenapa hanya perempuan? Kenapa harus perempuan? Kenapa laki-laki tidak juga memikul beban yang sama? Dalam hal itu gue kagum banget sih. Tapi benar sih sebenarnya harusnya kalau kita itu juga namanya anak, ya semua harusnya ikut, ya kan? Maksudnya kalau berbagian bersama-sama kan harusnya ini. Tapi kalau didikan kita kan ya udah bapak-bapak duduk aja deh, ibu-ibu kerja di dapur gitu. Tapi ya kita zaman sekarang ini ya kita juga tidak in one instruction gitu loh. Kita ya saya sama anak saya gitu. Ada hal yang memang kita dua arah gitu loh. Ada hal yang mungkin dia memang lebih tahu, dia lebih itu ya. Saya harus mengakui gitu loh. Jadi ya makanya akhirnya lebih komunikasi. Saya berusaha untuk mencoba mendekatkan diri as a friend gitu loh sama anak-anak gitu. Kalau Daud Kalau Daud itu, nah Daud itu ya gitu. Dia bilang, Mama ya kalau dulu bilang saya fat, don't eat too much. Sekarang saya tinggi, saya udah kurus, disuruh makan terus. Gak konsisten. Terus saya bilang, it's not that. It's not about that. Lu harus masa pertumbuhannya memang lu harus makan yang bergizi gitu loh. Kalau memang lu sekarang kurus, gua suruh makan ya memang harus makan gitu. Makan tuh steak di meja. Dia udah tinggi ya sekarang ya? Iya. Oh tayang. Udah tinggi dan nggak kayak dulu lagi. Kalau mau dihak-hak ya. Udah nggak mau. No, su. Udah nggak bisa lagi teenager. Ya. Niko juga sama. Jadi anak itu ya memang dulu kalau Niko ya, saya ingat masih 13-14 tahun sekolah kan. Pas dijemput kayaknya malu. Jadi saya di sini jemput dia ujung sana jalan keliling. Saya pikir nih anak kenapa nggak punya pengalaman kan anak teenager pertama kali. Beneran loh, takut dikasih lihat temen-temennya. Jadi dia ngeliling. Kita di sini dia ngeliling ke sana gitu. Nah kalau si Daud lebih enggak, karena mungkin ya dia nggak mau kelihatan teman-teman dijemput ibunya. Iya. Oh, benar. Kalau Niko, oke. Kalau Daud, kalau Daud ya karena di rumah kan. What else? Where else can go? Oh dia homeschooling. Lo kan pandemik. Oh, teenagernya dia itu I see. 3 tahun ini, 2 tahun setengah ini kan pandemik ya. Tapi dia kayaknya di luar waktu gua datang ke konser lu yang Rumah Susun juga dia kan lebih ini ya orangnya Ya, lebih. enggak juga mesti dirayu lah dari belakang. Oh iya sih. Ayo partisipasi, bantu anak rusun. Oh. Padahal mainnya udah lama, dia main violin dari kecil, tapi satu lagu Twinkle aja nggak selesai 3 tahun. Jadi saya bilang, oke, kayaknya you not in there. Ya udah. But anyway sis, are you happy now? Yeah, I'm very happy. See, I'm here. Lu kan bilang, saya tambah cerah toh. Ya, beneran. Nanti sebentar lagi gue ngecat rambut saya. Ngapain sih? Biar kayak 25 tahun. Ya harus 25. Ini kan banyak orang ya sis ya, maksudnya orang banyak yang kemudian ya lu tau lah semua pemberitaan tentang lu, tapi lu been there dan stay strong and you just keep moving. Gimana jadi perempuan bisa kayak lu ya kayak gitu ya? Emang gue punya pilihan.
saya selalu pikir kalau saya nggak punya pilihan ya saya harus memilih kan tetap. Sekarang gini, sesuatu yang udah keruh dikeruhin lagi dengan segala omongan. Somehow ya saya bilang sesuatu itu tidak ada yang benar salah atau harus dihukum atau harus diiniin. Sesuatu yang memang internal yang memang kita ya nggak boleh spread, ya tentu waktu kita memberitakan semuanya itu kan pasti akan terjadi persepsi dari setiap orang yang bisa berkata-kata kan. Namanya juga kalau sesuatu yang memang jadi konsumsi publik ya kamu harus bisa terima apa yang diucapkan oleh semua orang, persepsi semua orang gitu loh. Jadi buat apa gitu loh, sesuatu hal yang kita harus tambah keruh lagi dengan mengucapkan, mengata-ngata. Ya buat saya, ya saya juga bukan tipikal orang yang cerewet sih. Saya nggak tahu hari ini kok saya cerewet banget. Kan maksud gue kenapa lo Saya jarang gitu loh, maksudnya banyak. Saya juga nggak suka nyampur urusan. Saya orangnya tuh gitu. Kalau dibilang saya cuek ya, mungkin saya cuek sih. Tapi kayak urusan keluarga, urusan apa, kok terlalu banyak gitu, aku nggak suka gitu. Terlalu banyak kayak ngomong. Kenapa tapi lu sih nggak berusaha untuk bela diri gitu? You have a rights to, defend yourself. What point? Terus kayak kita itu kayak jadi konsumsi publik, di situ ngomong, kita ini ngomong ya. I think orang Indonesia juga, you ngomong apapun itu ya at the end cuman di iniin satu masa, balik lagi ya nggak apa, mereka jalani hidup masing-masing juga. Everybody have their life. Jadi buat apa sesuatu yang kita jadiin konsumsi publik dan at the end ya mereka juga cuma ngomong-ngomong, at the end ya they have their own life juga untuk they go through kan. Kita juga akhirnya cuma jadi apa, jadi poinnya juga apa. Terus kedua, hidup ya juga, bukan cuma berdua, hidup itu kita ada family, kita ada ini. Saya lebih concern dengan family yang ada, yang sekitaran gitu. Kenapa kita tambah memperburuk situasi gitu. Defending atau enggak itu, apakah saya bisa kembali? Not true, right? Ya, I have to move on kan. Ya, aku lebih baik memikirkan apa masa depan anak saya, memikirkan diri saya, memikirkan sisa hidup saya yang bisa saya lakukan tuh apa. I think that's more important than you pikirin the past and then you cannot go back to. Ya udah. Lu pernah merasa hancur gak sih hati lu? Karena kan gue selama ini ngeliat lu kan baik-baik aja, lempeng-lempeng aja mukanya. Terus ya jadi, dengan wajah lo yang maksudnya no face gitu. Oh. Kan nggak pernah, maksudnya lo sebenarnya sebagai perempuan lo pernah hancur nggak sih hatinya? Saya itu orangnya dibilang extrovert, saya introvert. Saya juga kayak ke anak-anak gitu. Makanya kadang-kadang kita juga berpikir apakah saya salah gitu ya. Karena saya nggak pernah menunjukkan saya itu tuh susah di depan anak, even di depan anak saya. Saya kayak nangis atau somehow kayak ini. Tapi I think kadang-kadang kalau kita meluapkan sesuatu itu perlu di depan ya anak-anak kita supaya mereka tahu kita juga manusia. Gitu. Kalau saya itu did you cry in front of the kids? Lebih sendiri. Maksudnya apapun itu saya selalu mikirin cari solusi. Karena kalau saya nggak cari solusi ya buat apa gitu loh. At the end problem come juga saya harus selesain kan. Saya nggak bisa menangis, saya nggak bisa ini. Kok saya itu lebih kayak ya udah cari solusi untuk ke depan, cari solusi untuk supaya lebih nggak ada apa ya, maksudnya lebih less inilah maksudnya distract atau maksudnya kehancuran gitulah. Pokoknya saya cari solusi. Kok saya gitu. Yeah. Jadi saya tuh lebih nggak kayak nangis-nangis, mengeluh atau apa. Saya nggak gitu sih memang. Ya mungkin udah dari SMA juga udah ke Jakarta sendiri ya. Walaupun ya bokap, nyokap ya memang masih di Medan, tapi ya saya tuh ya udah terbiasa mandiri gitu. Dan kalau nangis, sedih, ya saya selalu mengingatkan diri lagi. Buat apa gitu loh kalau saya nangis. Did you cry in front of the kids ever? Ya, now I know that they have to know me too gitu loh.
Kalau enggak mereka juga nggak merasa, ya mama nggak pernah ini kok, mama everything can Kuat-kuat do aja. herself gitu ya, nggak ada pain, nggak ada apa ya, muka joker ya gitu, nggak ada. Nggak ada ekspresi, pokoknya lempeng. Ya itu, tapi ya gue belajar pengalaman lah, maksudnya akhirnya ya pokoknya ada apa-apa komunikasi ya, I'm sad, I tell my kids that I'm sad gitu. Ya biar mereka tahu gitu bahwa gue juga punya perasaan. Ya. Gue seneng banget ada satu phrase gitu bahwa jangan kira seorang perempuan yang kuat tersenyum lebar di pagi hari dia tidak menangis di malam sebelumnya. Tapi buat banyak perempuan di luar sana, memang gue selalu tahu bahwa di balik ketegaran mereka, ya mereka juga punya ruang sendiri untuk menangis. Makanya itu yang saya rasa paling penting adalah kita harus punya ruang sendiri. Jadi ya kita nggak bisa bilang, kita harus build our space gitu untuk diri kita sih sebenarnya. Tapi somehow ya I know that kita perlu teman. Tentu perlu teman untuk ngobrol, perlu untuk curahan gitu ya. Itu penting juga gitu. Tapi ya at the end aku selalu berpikir gini, semua itu ada di sini. Ya. Gak tahu ya, apakah itu emotionally, aku bukan orang yang typical emotional, tapi aku selalu berusaha berpikir, kita yang harus mengatur pikiran kita. Apapun itu. Tapi pada saat aku jatuh paling terdalam, aku cuma berpikir satu. Aku malah gak pikirin diri sendiri. Aku cuma berpikir bagaimana mama papa saya. Mereka akan jauh lebih susah dan mereka akan jauh lebih jatuh daripada saya. Jadi waktu saya di titik yang paling rendah itu, yang saya pikirin adalah saya sedih lihat bokap sama nyokap gitu. Yang penting mereka itu, jadi makanya saya nggak pernah kayak di depan mereka itu kayak nunjukin bahwa saya tuh very weak gitu. Saya selalu ngomong ke mereka, kalian nggak usah khawatir gitu loh. Gue punya prinsip sendiri, gue juga bisa ini sendiri, gue akan nunjukin gitu loh ke mama papa, kalian tuh nggak usah khawatirin saya gitu. Papa saya orangnya tuh baik hati, memang orangnya sangat baik banget. Kalau mama itu lebih strong gitu, jadi sebenarnya mereka cocok. Partner yang saling melengkapi. Iya, karena mama itu tuh lebih kayak prinsipal gitu loh. Jadi kayak prinsip-prinsip hidup atau apa-apa itu tuh ide, smart gitu ini. Kalau bapak saya tuh lebih kind, orangnya baik. Maksudnya kayak dia disukain lah, maksudnya favorable lah gitu di keluarga, teman-teman semua gitu. Jadi mereka tuh sangat ini. Tapi saya paling khawatir tuh mereka gitu. Jadi nah sekarang udah lewat, aku juga udah ya maksudnya dia happy now gitu. Papa saya juga selama pandemi ya ngopi sama teman-teman. Maksudnya ada teman ini sendiri gitu. Mama juga sekarang lagi di sini ya. I mean dia, yang penting dia okay ya. I'm okay gitu. Now I'm consider ya, maksudnya concern about anak-anak kan. Maksudnya bagaimana mereka gedenya itu benar-benar bisa tough untuk hidup ya. Saya selalu bilang, kadang-kadang kita itu nggak pernah berpikir, kita berpikir mulus. Somehow one day tiba-tiba kita masuk jurang gitu loh. Then you have to stand up gitu. Find solution in your life gitu, gak usah ini gitu. Larut dalam Karena, apa ya, curam kehidupan itu iya, ya. karena kan ya lu nggak akan bisa merubah. Lu hanya bisa mengubah sesuatu yang ada di depanmu. Sis, tadi Sis bilang karena Nico nih kan hits banget ya, banyak diwawancara di banyak podcast dan dia outspoken sekali tentang dirinya. Susah kayaknya nih kalau persepsi dari banyak yang dengar tuh kan dia udah kayak nggak percaya sama perkawinan gitu. Dan lu sendiri tadi kan bilang dia punya kepahitan hati. Menurut lu apa yang terjadi pada dia karena dia misalnya trauma lihat like apa orang tuanya, what do you think Mungkin about it? Nico itu memang dia tuh boleh dibilang tuh lebih ini ya, protect. Jadi memang dari kecil itu dia, dari remaja saya lihat tuh, mungkin dia pernah bukan mungkin lah, waktu remaja dia memang pernah dilukain juga, tapi dia tuh nggak bisa
kayak take it gitu loh. Jadi buat dia itu sebelum gua dihajar, sekarang gua bikin benteng. Karena itu kan waktu dia. kita pernah makan di Senayan City kan dia juga udah pernah bawa ceweknya cakep tuh. Habis itu kan putus, ingat nggak tuh? Ya, learn by experience lah. Dia kayaknya ini ya, sebenarnya orangnya tuh cowok yang Dia melankolis ya. Melankolis Iya, banget. Dan dia. sebenarnya dia itu sangat, hatinya tuh, makanya saya bilang tuh, sebenarnya hatinya tuh sangat baik. Tapi segala sesuatu yang dia alamin itu dia nggak bisa cope with gitu loh. Akhirnya dia bikin benteng. Jadi kalau saya bilang tuh kayak dia membikin proteksi supaya dia nggak disakitin lagi gitu loh. Jadi itulah yang sebenarnya harus. Jadi dia itu lebih ke saya tuh harus jaga diri saya supaya saya tuh nggak jatuh gitu. Nah itu sebenarnya konsep. Jadi proteksi dia lebih ke self. Karena dia pernah ada orang kan yang bangun jatuh ya udah nggak apa-apa, pokoknya gue punya pengalaman, gue alamin, gue jalanin. Tapi dia itu udah jatuh, dia udah bangun lagi, dia nggak mau jatuh lagi gitu loh. Jadi Ternyata dia agak kayaknya rinto juga ya. Dia Diko. pokoknya gue itu udah jatuh nih, jatuhnya tuh jatuh banget sampai luka gitu, dan sebisa mungkin gue nggak akan jatuh lagi gitu. Jadi mungkin itu konsep dia ya, tapi ya balik lagi saya bilang kita aja pada saat kita kan aku merasa setiap waktu kehidupan itu selalu ada satu tingkatan yang dimana kita itu dikasih wisdom. Jadi memang umurnya belum ada yang anak Oxford misalnya ya kayak Nia, memang dia wisdomnya tuh ya mungkin dia memang banyak baca, dia tuh memang banyak baca dan akhirnya tuh lebih banyak wisdom karena yang di buku yang dibaca itu ada pengalaman hidup orang kan. Dan itu ini. Nah umur itu kan kalau makin ini kan kayak ada wisdom yang bikin lu emotionally tumbuh, secara pikiran juga tumbuh. Nanti maybe ya udah 30 tahun ya dia mungkin lebih Jadi lo ya. tetap merasa bahwa biar aja time will heal. Aku rasa Iya. ya begitu ya. Asalkan saya bilang gini, pokoknya ya kalau saya sih biarpun saya lepas gitu ya saya tahu temannya dia. Gitu. Kan saya gelitik-gelitik di belakang temannya kan dia nggak tahu juga. Ih, Tapi emaknya sekarang dia kepo tahu. banget. Ih ngapain sih? Maksud saya dia harus experience memang benar gitu. Tapi maksud aku habis itu ya, maksudnya kalau kita udah tahu dia memang udah agak ini ya, kita ngobrol gitu, kita ayo gitu. Maksudnya kayak bukannya dilepas ya, tentu dia udah gede ya, nggak mungkin lah kita ini terus dia punya ini sendiri, punya pikiran sendiri, punya jalan sendiri. Tapi ya kita juga melihat lah. Jangan sampai dia benar-benar ya jatuh ya, saya yang benar-benar sampai ini. Tapi kalau dia nggak melalui ini, dia juga nggak puas gitu loh. Dia juga nggak pernah ngalamin ya. Kalau dia nggak Perlu go through ya. it, dia juga nggak akan puas kan maksudnya kan. Ya, rasa ingin dia, rasa ininya kita juga nggak bisa halangin dengan emosi dia itu kebanyakan makan daging juga sih. Susah emang pengusaha daging, semua kembali ke daging. Tapi all is good ya sis? All is good ya? Semua Ya, baik-baik all is ya? good. Ya, I'm Semua happy. baik lah. Ya, Good. sekarang gantian gue nanya. Boleh. Bagaimana? Apa? All is good. All is good. Puji Tuhan, alhamdulillah, astung kare. Semua persoalan pasti ada, tapi ya benar sih. I mean, let's fokus tentang apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau berkutat pada masalah, wah, stres. Ya, karena saya juga percaya hidup saya itu bukan, ya saya masih diizinkan hidup ya, I think kita ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah itu prinsip hidup saya gitu. Nah buat saya kenapa, misalnya kayak love care gitu, kenapa saya berpikir kadang-kadang saya juga duduk gitu loh, aduh kalau ngomongin human resource ya, kayaknya tuh Berat ya? sakit kepala gitu loh. Tapi pada saat balik lagi terus panggilan lu apa gitu loh. Nah oke, saya bilang saya bisnis, saya melakukan sesuatu. Apa yang partisipasi saya untuk ngelakuin sesuatu? Ya buat saya selain menjual daging gitu. Daging itu juga sesuatu sih sebenarnya. Saya diminta tuh bagaimana kita mendidik orang itu memakan wagyu dan daging yang Bukan well done, bukan, Bu. oh iya bukan well done, tapi maksudnya mengedukasi memakan daging yang benar. Kan sekarang banyak melting juga ya. Jadi kita mempelajari bagaimana daging itu ya dimasak simple, enak, gurih. Ini dia lagi ini nih, lagi mempertontonkan kemampuan dan pengetahuannya tentang daging di depan partner-partnernya yang memandang dia dengan
Sakit kepala partner kan. Tapi kalau love care itu saya saking duduk. Tapi kalau saya melihat timnya saya yang begitu passion, anak-anak muda, kan itu kan kita kan coding startup ya. Dan anak-anak muda yang bekerja di belakang layar demi untuk menaikkan potensi ya maksudnya mitra-mitra, talent-talent, caregiver dengan hati ya itu ada sukacita sih walaupun aduh Ngerti males sih. banget ya kalau suruh pilih sih memang enakan kerja daging sih. Tapi ya itu maksud saya selalu bertanya pada diri saya apa sih kontribusi saya? Ya saya berharap yang melalui love care ini saya bisa memberikan kontribusi kepada ya perempuan terutama gitu. Itu kan lu selalu bilang kan bahwa selalu ingin giving back ya kan, pelayanan gitu kan dulu di gereja dan sekarang ada love care tuh. Ya mana lebih enak? Love care atau Makan daging yuk. kalau udah ketawa, gua belum nanya loh. Aku tahu. Part yang paling enak yang dicari bacer itu adalah hanging tender. Saya ngapal hanging tender itu ada di diafragma. Itu di diafragma Mana lebih di enak? sapi itu ternyata punya superior flavor. Jadi satu hari tiba-tiba customer nanya, ada hanging tender nggak? Aduh kok nanya, net hanging tender itu apa? Tapi sekarang Iya. aku tahu loh. Oke. Seneng deh sis long time kita nggak ketemu, udah lama kita nggak ketemu, sekarang kita ngobrol. 4 tahun lalu ya kita ketemu. Iya. Enggak loh, kan kita ngobrol di Iya, Alfa Agro. Di Alfa Agro di Bali Canggu. Tapi gue senang, you look so good, fresh. Thank you. Lo kelihatan banget udah lebih segar sih. Gue senang sih. Thank you. Dan gue senang you can be the role model for a lot of women. Apapun yang terjadi pada perempuan, we have to go through, you know. Pokoknya maju terus, cari solusi, nggak hanya berkutat di Berarti persoalan. saya belajar dari Rosie. No, we learn from you. No, I learn from you to be entrepreneur kan? Oh iya, enggak gue belum. Mandiri apa itu? Ya. Wanita mandiri. Yes, Oke. karena menurut gue lu nggak boleh bilang saya kan udah nggak punya pohon lagi. No, you are the tree for yourself, and you are the tree for your 3 kids. Ya. Semua perempuan yang ada di luar sana, kita adalah pohon bagi kehidupan kita sendiri. Ya, Dan amin. pohon bagi banyak orang. Betul. Thank you sis. Thank you. Love you. Sarangnya. Sarangnya. Ya apa salah? Ya itu ketahuan saya bukan orang Korea. Cina Medan. Iya bener. Thank you. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar.